Halo netizen, sekarang kita ada SsangYong Rexton RX 230 tahun 2003. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di EFV Auto Sales Bursa Mobil Blok M di 115 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Kuncinya seperti ini, jadi ini kunci bawahnya udah flip key, cuma ya mobil udah lumayan berumur dia, pernya udah nggak kuat lagi ya. Dan ada tombol yang sudah agak luntur di sini untuk lock, unlock dan buat mute alarmnya. So, langsung kita masuk ke dalam aja. Nah, untuk di bagian dalam, di interiornya warnanya campuran ya. Ada yang warna abu-abu di atasnya dan di joknya itu dia sudah menggunakan kulit berwarna beige. Dan dia pengaturannya juga lengkap ya. Di sini ada untuk ngetilt depannya buat tight support. Terus ini ada height adjuster yang di bagian belakangnya dan ada recline sama ada sliding di sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, yang uniknya adalah ini chime dari kuncinya itu kayak Honda ya. Jadi pakai model kayak bell gitu. Jadi kayak ada Tinkerbell-nya gitu di dalam. Oke, yuk langsung kita nyalain aja. Oke, sudah nyala. Kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam SsangYong Rexton. Pertama-tama kita bahas setirnya dulu. Untuk setir dia bentuknya simpel ya, dia juga belum dilapis kulit. Serta ini ya, apa namanya, pengaturannya itu ada di bagian bawah sini. Yang ini kayak bisa ditarik gitu, cuma nggak tahu sih ini bisa tilt atau teleskopik apa enggak, soalnya udah gue coba nih agak ngejam ya, agak macet daripada patah. Ya udah, kita nggak usah utak-utik. Dan di bagian belakang setir ini ada tuas lampu yang tuasnya tuh inverted ya, jadi tuas lampu dan sen segala macamnya itu dia di kiri, untuk wiper dia di kanan. Dan uniknya adalah dia lampunya belum auto, tapi wipernya seperti bisa dilihat udah auto. Dan ada buat ini juga pengaturan sensitivitas wipernya. Untuk speedometer simple ya, dia semua serba analog. Dan di sebelah kiri ada fuel gauge, ada tachometer, terus ada speedometer dan ada temperatur mesin. Dan ini kalau dilihat-lihat fontnya ini mirip-mirip BMW 90-an akhir ya, kayak E36, E46, E39 gitu-gitu. Font angkanya tuh mirip. Di bagian bawah sini ada layar kecil untuk odometer. Ini sudah 154.000 km, trip A, trip B, dan balik ke odo. Terus di bagian bawah ini juga ada gear indicator. Tuh ya. Lanjut ke sebelah kanan. Di sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup gini. Terus ada pengaturan spion, headlamp leveling, dan ada switch untuk wiper belakang ya, plus washernya juga. Jadi dia nggak di dalam ini ya, nggak nyatu sama tuas wiper, dia tombol terpisah. Di bagian bawah sini ada tuas pembuka kap bensin sama kap mesin. Untuk pedal simple, ini ada apa nih? Ada selotip kayaknya. Terus pedalnya juga biasa aja. Footrestnya gede banget nih sebelah kiri. Lanjut ke door trim, dia ada tweeter di pilar atas sini. Di atas dia soft touch, di sini plastik. Wood panelnya dia ya wood panel plastik ala-ala 2000-an gitu deh. Handle-nya chrome. Terus ada tombol-tombol untuk window lock, central lock. Terus ada auto up down power window di sisi pengemudi. Dan di bagian bawahnya ini ada pintu, lampu di pintu buat kalau kita buka pintu biar orang dari belakang itu kelihatan. Ada cup holder sama door pocket, speaker. Dan ini kalau diperhatiin ya, dia tuh door seal-nya double dan masing-masing tuh ada logonya. Yang atas ada logo SsangYong dan di bawah sini ada logo Rexton-nya. Di bagian bawah ini karpetnya juga ada logo Rexton-nya. Lanjut ke atas, ini sayangnya sun visor-nya udah nggak ada, tapi dia ada ini ya, indikator atau kayak cara mengaktifkan 4-wheel drive-nya. Di center console ini juga ada lampu. Ini untuk lampu kiri, lampu kanan, tapi ini udah diganti ya sama LED. Spion tengah, manual dimming,
Sun visor kiri juga belum ada, maksudnya udah copot. Dan ada sunglass holder, ada grab handle, seatbelt bisa diatur ketinggiannya, dan headrestnya ini juga aftermarket ya, udah ada TV-nya, ntar kita lihat dari belakang. Nah, lanjut ke center console. Dia ada ventilasi AC 2 buah di sini, ada tombol hazard, ada jam digital, dan ada beberapa tombol ya. Tombol untuk mengaktifkan fog lamp depan, dan tombol untuk penggerak 4 wheel drive-nya. Dan ini kalau dipencet itu dia kayak tombol kipas angin gitu loh. Jadi kalau dipencet yang cetok, dia nyangkut di dalam, dipencet lagi cetok, yang satunya keluar, yang kita pencet masuk. Jadi benar-benar kayak tombol kipas angin. Lucu ya. Ada tombol kosong, dan ada tombol untuk defogger belakang serta defogger spion. Bagian bawah head unit aftermarket, mereknya Ultra Linear, Apple Ultra Linkar gitu lah. Di bagian bawahnya ini juga ada ventilasi, pengaturan AC, dia sudah auto climate control. Cuma ini ya problem AC jadul, jadi kalau nggak di fullin dia tuh nggak mau keluar blowernya, jadi harus full baru keluar. Ya, problem electrical khas mobil tua ya. Kalau nggak salah BMW seri 7 Omobi juga begini. Dan ada ini juga nih, sirkulasi udara di sini, defroster depan, mode AC, arah AC off, dan ini tombol untuk melihat ini ya, melihat offset temperatur di luar 31,5 derajat, dan nanti dia akan balik lagi ke temperatur dalam. Dan ini untuk temperatur dalamnya ya. Kalau ditekan dia jadi mode auto climate. Di bagian sini ada card holder. Terus ini kita geser ke netral dulu. Ada cup holder 2 buah yang modelnya tuh kayak nge-swing ke sisi luar gitu. Ada center console di sini, dan ada lighter 12 volt. Untuk transmisinya dia 4 speed automatic ya. Jadi ini yang RX 230 ini dia masih 4 speed. Kalau yang RX 280 itu dia pakai 5G Tronic-nya Mercy. Jadi dia udah 5 speed, kalau yang ini masih 4 speed. Dan ada mode ininya juga, mode transmisinya, ada power mode, terus normal, dan ada mode winter. Dan ini juga ada di gas cluster ya. Kalau kita masuk winter tuh ada indikatornya dan power mode. Di sini ada coin holder, sama ada tulisan-tulisan buat ini ya, shift to P when parking the car. Terus ada depress brake pedal when shifting out of P or N. Gak cuma bahasa Inggrisnya, bahasa Korea juga ada ini, samyang gam samida mungkin artinya. Terus ada ini juga cup holder, parking brake. Dan kalau dilihat ya, center console-nya itu wood panelnya agak beda, dia tuh ngedoff. Jadi walaupun motifnya sedikit norak kayak Innova tipe V yang awal-awal gitu, cuma karena bahannya doff jadi nggak kelihatan murah-murah banget. Center console-nya juga unik, dia ada 2 level. Yang pertama ini yang level atas, kecil, dan dia juga soft touch. Sama ada yang level bawah ya, dalam, dan ada bludurnya juga. Oke, dan glove box-nya juga lumayan oke ukurannya. Untuk di dashboard pengemudi, dashboard penumpang kayaknya juga belum ada airbag ya. Bahkan di setirnya juga belum ada airbag. Ya wes lah. Oke, cukup segitu dulu untuk di kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang. Dan ini cukup tinggi ya untuk akses ke belakangnya. Nah, yuk kita tutup. Oke, sekarang kita sudah berada di baris kedua dari SsangYong Rexton. Ini jok penumpang depan udah gue samain sama posisi mengemudi gue. Gue tinggi 170 cm dan masih ada 4, jadi cukup oke. Ada seat back pocket juga di kanan kiri. Di center console di belakangnya itu ada ventilasi AC buat di belakang, dan ada socket lighter. Terus ini ada kayak gantungan gitu ya. Sama di sini tuh kayak ada laci yang bisa dibuka gitu, cuma ini udah diselotip, mungkin ini udah pernah patah. Dan di tengah itu gundukannya nggak begitu tinggi amat. Di tengah ada armrest, di atas ada lampu kabin ya, tapi udah diganti LED. Terus di atap ada grab handle, ada ini juga coat hook.
di sebelah kanan juga ada tapi nggak ada paut hooknya. Nah yang unik adalah ini ya, grab handle-nya tuh dia model pair yang cepat gitu loh. Jadi kayak grab handle-nya Livina lama, tapi dia nggak ngejeblak kayak Livina, dia kayak tuh, cuma kayak cepet tapi ada penahannya gitu. Untuk di door trim ya child lock-nya nyala, ntar harus buka dari luar dulu. Nah untuk di door trim dia soft touch juga sama seperti di depan, terus ada wood panelnya lagi, handle chrome, switch power windows, dan ada empuk-empuknya lagi di sini ya, ada kayak panel jahitannya gitu, ada lampu di pintu dan ada door pocket tapi nggak ada cup holder, ada speakernya juga, dan ada apa lagi ya? Ini ada tuas untuk nge-recline juga, dan bisa sampai rebah banget kalau di senderin. Jadi bener-bener bisa tidur kayak jok baris keduanya Convero gitu. Oke, sekarang kita lihat jok baris ketiganya ya. Dan di sini ada tuas gitu yang dia pakai model one touch tumble. Jadi ini tinggal dilipat. Nah, sayangnya jok baris keduanya mentok. Jadi kita harus majuin si jok baris pertamanya dulu. 5 minutes later. Nah kalau udah kelipat dia seperti ini ya. Nah uniknya adalah ini dia nggak bisa sliding, jadi ini bisa lihat dia nggak ada relnya gitu. Tapi dia jadinya karena dia nggak bisa dimaju atau mundurin, kalau misalnya kita tumble tuh joknya tuh kayak kena center konsole gitu loh. Ada design flaws-nya gitu untuk di bagian pelipatan joknya. Dan sekarang kita masuk aja. Nah ini jok baris ketiganya seperti ini. Jadi ini dingklik banget ya, gue nggak mau coba nyangkutin si joknya ya, karena pasti akan kejepit banget kalau orang segede gue di belakang sini ya. Tapi ini dia tuh kayak nempel banget ke lantai, jadi sudut paha kita tuh lumayan kelipet. Dan di belakang juga nggak ada headrest, walaupun seatbeltnya udah 3 titik di belakang. Di belakang at least ada ini juga ya, storage model net gitu, cup holder, storage tambahan lagi di sebelah kanan, dan sebelah kiri juga ada, sama ya, ada seatbelt. Dan windownya untuk di belakang di baris ketiga tuh ke split ya, di sini ada yang gede, sama ada satu lagi di sini yang kecil. Terus ada lampu kabin juga di sini. Ya, oke cukup segitu aja untuk di bagian interior. Ya sekarang kita ke luar aja. Oke, sekarang kita masuk ke ruang mesin ya. Kita lihat nih. Nah, ini dia untuk mesinnya. Dia menggunakan mesin dari Mercy ya. Dia tuh ada plaknya di sini. Licensed by Mercedes-Benz. Ini mesinnya New Ice ya. Jadi karena ini tadi namanya RX230, dia pakai mesin 2300 cc 4 silinder, naturally aspirated, bertenaga 148 HP dan torsi 220 Nm. Jadi plak-plakan sama E230 ya. Dan kalau yang di atas ini juga ada lagi yang RX280, dan itu mesinnya juga sama dari Mercedes-Benz, cuma transmisinya dia beda ya. Kalau di sini dia 4 speed automatic, yang di RX280 itu dia 5 speed dan 5 G-tronic juga. Untuk transmisi untuk penggerak tadi ya udah gue bilang di dalam dia 4 wheel drive dan ada low gearnya juga. Untuk mesin juga sudah pakai hidrolik, jadi udah nggak perlu pakai tongkat sihirnya lagi. Untuk eksterior, ya memang sih untuk mobil Sangyong yang awal tahun 2000-an itu emang nggak bisa dibilang sebagai mobil yang ganteng ya, karena ini bisa dilihat ya nggak selera semua orang sih. Kalau menurut gue emang agak culun, cuma ya cukup oke lah desainnya. Masih ada krom-kromannya untuk menambah kesan mewah. Untuk winch ini nggak standar ya, karena udah di custom sama pemiliknya. Dan ada ini juga nih, ada tulang buat lampu sorot, cuma belum dipasang. Untuk lampunya ini standarnya seperti ini, memang kayak aftermarket ya. Aslinya itu untuk surroundnya itu dia warna chrome, cuma ini udah dicat warna hitam doff. Dan untuk lampunya dia sudah menggunakan proyektor, dan ada ininya juga ya, kayak lampu senja terpisah gitu. Ada kayak corona ringnya gitu, atau istilahnya angel eyes-nya. Dimnya juga halogen. Di bagian bawah ada lampu sen, dan di sisi dalam itu ada fog lamp halogen. Nah untuk velgnya ini juga udah nggak standar ya, ini menggunakan velg dari
HSR yang namanya kalau nggak salah itu TW37 ya. Dan bannya ini menggunakan BF Goodrich MT. Ukurannya LT245 75 R17. Lanjut ke samping, dia sen sampingnya itu di fender bukan di spion. Dan ini juga catnya baru di ini ya, baru di restore lah istilahnya, pakai cat oven. Jadi udah kinclong lumayan. Dan antenanya sebetulnya ini menggunakan antena yang elektrik gitu, yang kalau kita nyalain radio dia keluar, cuma saat ini lagi rusak. Dan untuk lampu belakangnya juga dia modelnya vertikal gitu ya, dan ada banyak clusternya gitu, ada lampu mundur, lampu sen, dan ada 2 lampu senja ya. Untuk lampu remnya dia paling atas. Di atas ada Hammond stop lamp. Di sini ada knalpot yang lumayan gede. Terus untuk kaca belakangnya dia ada wiper belakang, plus ini ada defogger belakangnya tuh sampai di resting point wiper. Jadi kalau ngembun itu dia nggak beku si wipernya. Dan kita buka bagasinya yuk. Nah, untuk bagasinya seperti ini. Kalau kondisinya lagi dibuka ya, si jok baris ketiganya ini ada box tambahan ini ya, audio. Maksudnya aslinya ini emang ada boxnya. Terus ini kalau dilipat dia bisa rata lantai ya. Dan ini belakangnya tuh plastik, jadi kalau kita naruh barang-barang yang keras itu nggak ngerusak si joknya. Di sini ada tempat kayak storage gitu, bisa dibuka. Di sini juga ada. Dan kalau di RX 280 dia itu ada double blowernya, karena ini yang RX 230 jadi nggak ada ya. Di belakang sebelah kanan nggak ada apa-apa. Nah, uniknya di sini nih, di balik pintu bagasi itu ada logo kayak emboss logo SsangYong gitu, dan ada speakernya. Ada 2 ya, kiri kanan. Oke, ya langsung kita tutup aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari SsangYong Rexton RX 230 tahun 2003 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di EFV Auto Sales Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak pesannya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.